Lo pikir lo lagi ambil keputusan hidup. Tapi bisa jadi lo lagi ngisi lubang galian sistem yang memang sengaja disiapin buat orang kayak lo. Beli rumah, katanya sih investasi. Tapi tahu nggak? Bisa jadi itu justru bentuk perbudakan modern yang dibungkus janji punya aset tetap. Gue tahu topik ini sensitif. Banyak yang mimpi beli rumah, bahkan udah cicil KPR sekarang. Tapi justru karena itu, gue harus ngomong sekarang. Karena banyak orang yang gak sadar, mereka beli rumah bukan karena mereka siap, tapi karena takut ketinggalan. Ini bukan soal rumah, tapi soal hidup lo. Dan video ini mungkin bakal jadi tamparan paling keras yang pernah lo dengar. Siap, tarik nafas dulu, karena semuanya bakal berubah setelah ini. Harga rumah naik terus. Narasi ini udah kayak ayat suci di dunia properti. Tapi coba deh lo tanya balik, naik karena apa? Nilai atau manipulasi? Bayangin gini, di tahun 90-an, orang tua kita bisa beli rumah pakai satu gaji. Rumah yang harganya 200 jutaan, sedangkan gaji kepala keluarga 4 juta. Masuk akal. Sekarang, harga rumah 800 juta, sedangkan gaji UMR Jakarta cuma 5 hingga 6 juta. Itu pun kalau dapat. Kalau enggak, masih nyari kerja lewat job portal sambil ngutang buat makan. Lo pikir harga rumah naik karena tanah makin langka? Enggak. Developer justru makin liar bikin klaster jauh dari mana-mana. Harganya tetap dinaikin karena demand-nya diciptakan, bukan organik. Hype ditiupin terus-menerus sama sales, influencer properti, dan media. Dan masyarakat panik, takut gak kebagian, lalu nekat ambil KPR 25 tahun, padahal gaji baru naik 1 juta sejak 5 tahun yang lalu. Oke, kita breakdown logikanya. Simulasinya seperti ini. Lo beli rumah harga 800 juta. DP 20% yaitu 160 juta. Sisanya 640 juta. Lo cicil selama 20 tahun. Dengan bunga floating 8 hingga 10%. Cicilan bulanan menjadi 6,5 hingga 7 juta. Artinya dalam 20 tahun 7 juta dikali 12 bulan dikali 20 tahun sama dengan 1,68 miliar. Lo bayar 2 kali lebih besar dari harga rumah aslinya. Dan parahnya lagi, lo baru lunas saat anak lo kuliah. Itu pun kalau lo nggak kena PHK atau krisis ekonomi yang bikin bunga menjadi naik menjadi 12%. Sekarang jujur, masih yakin beli rumah sekarang itu langkah cerdas? Atau lo cuma ikut-ikutan tren biar dibilang nggak buang duit buat kontrak? Banyak orang bilang, punya rumah sama dengan punya aset. Daripada ngontrak, mending cicil. Tapi ini logika yang dibelokkan. Lo tinggalin rumah itu setiap hari. Lo nggak bisa sewain, nggak bisa jual kapanpun. Lo cuma bayar biaya, dan biaya. Listrik, air, pajak, renovasi, biaya lingkungan, keamanan, dan cicilan. Lo tinggal di dalamnya. Itu bukan aset. Itu adalah beban. Aset itu menghasilkan income. Rumah yang lo tempatin menghasilkan tagihan. Sistem properti itu
mainannya orang kaya. Mereka beli 3 hingga 5 unit rumah, lalu disewain ke lo yang belum mampu beli. Mereka beli apartemen, dandanin dikit, terus pasang di Airbnb. Sementara lo bangga bisa KPR 25 tahun. Padahal lo lagi bantuin orang kaya dapat cash flow bulanan dari bank. Lo pikir lo punya rumah. Padahal sampai 20 tahun ke depan itu masih punya bank. Mau makin sedih? Kalau lo gagal bayar 3 bulan aja, rumah bisa disita. Semua cicilan yang lo bayar hangus. Baik. Sekarang kita bandingin objektifnya. Skenario A, beli rumah. Harga 800 juta, DP 160 juta. Cicilan 6,5 juta per bulan. Selama 20 tahun, total biaya bayar 1,68 miliar. Sementara skenario B, kamu menyewa rumah. Harga sewa 3 juta per bulan. Sisanya 3,5 juta. Bisa kamu investasikan ke saham, reksadana, maupun emas. Anggap saja return investasi 10% per tahun. Maka setelah 20 tahun, lo bisa punya aset di atas 2 miliar. Lo fleksibel pindah, bebas dari hutang, dan bisa pensiun lebih cepat. Sekarang, lo pilih mana? Punya rumah dengan beban ratusan cicilan, atau punya portofolio investasi dan kebebasan finansial? Gue di sini nggak anti beli rumah, tapi timing itu penting banget. Lo bisa beli rumah kalau lo udah punya dana darurat minimal 12 bulan. DP dan biaya admin bisa lo bayar tanpa menyentuh investasi utama. Cicilan nggak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Lo bakal stay minimal 10 hingga 15 tahun ke depan. Dan lo beli karena butuh, bukan karena takut ketinggalan. Kalau satu saja nggak terpenuhi, tunda dulu. Jangan memaksa, jangan gengsi. Karena beli rumah itu bukan beli mie instan. Salah sedikit, efeknya bisa 20 tahun sengsara. Kenapa video ini sangat penting buat kamu? Karena lo hidup di generasi yang dibombardir iklan, disuruh beli rumah, beli mobil, beli gadget, semua pakai cicilan tanpa kamu sadari. Kita hidup di dunia di mana orang kerja bukan buat hidup, tapi buat bayar hutang dan jaga image. Dan sistem itu dibuat untuk bikin lo terus berada di posisi kejar-kejaran. Makanya, sebelum lo klik booking fee, tonton video ini secara berulang. Ambil catatan, tanya diri lo, apa gue beli rumah ini buat hidup atau buat terlihat sukses di mata orang lain? Kalau video ini ngebuka mata lo, bantu orang lain juga dengan cara like, share, dan komen di bawah. Setelah nonton video ini, gue bakal pikir 100 kali sebelum ambil KPR. Dan jangan lupa subscribe, karena di video selanjutnya, gue akan membahas trik developer menjebak lo lewat promo rumah murah. Stay waras, stay bebas finansial, dan jangan cuma kerja keras, kerja cerdas juga. Karena di sistem ini, yang buta arah akan menjadi budak cicilan.